kenapa memutuskan terjun di dunia hiburan tuh apa sih DP sebab sebabnya akibat? ya. DP sebab. Aduh, kalau soal itu sih harus tanya almarhum papa ya, Iya. karena salah satu yang mendukung, support banget tuh dari keluarga papa mama gitu ya, karena ya itu karena dari di Gorontalo kan udah juara-juara lomba-lomba nyanyi, luar biasa. pokoknya Bahagia. mulai dari tingkat sekolah, kemudian Kebayang yang prima dona ini di tempatnya. Papa diam-diam ambil formulirnya. Waktu itu kita udah pindah ke Jakarta. Terus papa daftarin. Udah, terus papa bilang, yuk ikut papa. Ingat banget tuh audisinya ya. Mau kemana? Ke TVRI. Udah sampai sana, wah udah ngumpul ya, rame, udah sekitar 300 orang. Alhamdulillah dari 300 orang itu 3 orang yang terpilih, beruntung termasuk aku. Masih SMP ya itu ya? SMP. Alhamdulillah weekly, monthly menang, kemudian tahun 94 itu sampai Grand Champion Jepang. Di Jepang gitu ya. Iya. Dunia musik tahu dulu ya zaman itu dengan zaman sekarang nih perbedaannya apa sih? Kira-kira? Zaman dulu itu orang mau rekaman kayak yang aduh tahu sendiri Gimana Mbak gitu? Mira itu susah banget dan nggak bisa istilahnya gini, pokoknya kalau mau rekaman harus ada produser gitu kan. Mau suara bagus mau kayak apa, tapi kalau belum kenalan nih sama seorang produser ya nggak bisa tiba-tiba punya album kayak gitu ya. Makanya dulu Chintya Lamusu punya album yang pertama itu aduh Bersyukur very banget. lucky banget karena aku lagi liburan ke Jakarta Kak Eng. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan Belum. tamu spesial ya. Tamu spesial. Sangat spesial bahkan. Jadi kita kedatangan hari ini adalah Chintya Lamusu. Yeay! Akhirnya Thank you, Cynthia. Alhamdulillah akhirnya kita orang datang. sampai juga di sini kan. Apa kabar Tia? Baik Kak Eng. Boleh ya Boleh panggil Kak? Boleh. Jadi Tia dan saya ada hubungan darah Gorontalo ya Sesama teman-teman. Gorontalo. Jadi maaf ini kalau keceplosan dikit-dikit ya. Kalian berdua tuh harus ngomong. Iya. Pakai Kesian Mbak bahasa Miranya Gorontalo. nanti harus ada Gua Nanti penasaran. ada ya. translate ya. Biasanya itu nanti bahasa itu keluar mengalir gitu ya. Oh gitu. Tidak bisa ditahan. Nggak bisa dipaksa Happy ya. banget, terima kasih sudah diundang di DOT. T.podcast. Jadi ini tempat ini Tia Ya. DP nama Benda Design Hub. Yes, Nah, keren Benda banget. Design Hub ini sebenarnya tempat orang berkumpul orang-orang desain, arsitek, Wow. interior gitu. Ini pas banget loh. Iya, Aku kan? lagi seneng-seneng hunting-hunting apa Nah, perlengkapan rumah. Justru Kayaknya karena- sering nongkrong ke Benda sini ya. Harus ya. Justru karena itulah kita melihat ini kita harus undang Tia sih. Dia lagi sibuk dengan DP rumah. DP rumah. Jadi ada DP nama apa? Oma Tabi. Jadi ada Oma Tabi, ada Oma Kawai. Oma Kawai. Nah, nanti kita kulik lah ya. Lu harus cerita. Harus nanya, Harus cerita Cynthia. Jadi dia ke Mira adalah interior designer ini, Iya. karya-karyanya di belakang ya. Ibu ini luar biasa. Senang mondandani di rumah orang. Ya. Siapa tahu nanti bisa collabs kan. Asik ya. Aduh. Nah, mungkin kalau gue sih nggak perlu tanya ya kabarnya karena kita sering ketemu di acara keluarga. Ternyata Anyway, kalian basudara. Basudara. Kita ajarin Mbak Mira ya. Basudara. Nyari kata-katanya. ya. kenapa dengar kalian ngomong gua keingetnya Panada ya? Oh iya. Nggak ada. Tindak Atau budaku. ikan roa. Ikan roa dan Ikan budaku. roa. Nah, itu salah satu spesialisasinya Tia juga. Kita ulik. Bener, aduh Iya, kalian kan? nggak Iya. ingatin Kak Eng. Oh. Aku punya ada nasi kuning spesial. Oh my Pokoknya God. semuanya dia ada dia ini. Mungkin sebelum kita ngulik apa yang dikerjakan Tia dari dulu sampai sekarang ya mungkin Mir ada yang mau ditanya nggak lo? Kalau Pokoknya gue tuh awalnya tahu Cynthia ini nyanyi. Iya dong. Iya kan? Dan ternyata setelah tadi cerita-cerita kebayang ya, gue tuh tahu Cynthia belum married. belum nikah ya? Belum nikah. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu coba? Awal 2000-an ya? Iya, Atau saya kan 90-an baru sudah? laku itu dari berapa?
Tahap 2008. Aku nikah 2008. 2008 kan? Ah, Tapi berarti- nyanyi udah dari Nyanyi sebelumnya. dari iya, dari sih? kecil, dari Gorontalo dulu Dari sih. dari Gorontalo dia sudah menyanyi di mana-mana. Iya ya, dan ternyata lu dengar Cynthia nyanyi dengan Cynthia ngomong, bahasanya tuh berasa beda. Beda ya. Cengkoknya Jangan sampai ngikut-ngikut ya ini. Kayaknya hanya udah mulai. cengkoknya mungkin karena kedaerahannya sangat mencolok. Kalau nyanyi kan nggak mungkin dengan logat Gorontalo dan Kan Manado udah ada gitu. nadanya soalnya ya, benar juga. Ini mungkin yang teman-teman mungkin pengen tahu Tia ya. Tia waktu tadi bilang aku mulai laku, tapi mulai terjun, kenapa memutuskan terjun di dunia hiburan tuh apa sih DP sebab Sebabnya akibat? ya. DP sebab. Aduh, kalau soal itu sih harus tanya almarhum papa ya, Iya, iya. karena salah satu yang mendukung, support banget tuh dari keluarga papa mama gitu ya, karena ya itu karena dari di Gorontalo kan udah juara-juara lomba-lomba nyanyi, luar biasa. pokoknya Apalagi ya. mulai dari tingkat sekolah, kemudian Kebayang yang kayak primadona ini di tempatnya. pop singer apalah kasida pokoknya ibaratnya udah rock, festival rock juga. Jadi mungkin papa berpikir kayaknya kalau untuk mengembangkan karirnya aku itu memang harus kita pindah lagi ke Jakarta. Kan dulu kan memang semua kita lahir di Jakarta. Jadi bersaudara tuh lahir di Jakarta, tapi tahun 84 kalau nggak salah ya. Terus kami hijrah ke Gorontalo. Aku sampai SMP di sana. Kemudian ya itu setelah papa lihat mungkin festival, akhirnya papa mengambil keputusan untuk pindah lagi ke Jakarta. Disitulah akhirnya papa daftarin juga Asia Bagus kan. Asia Bagus ya, itu tahun 90 itu. 93 akhir sebenarnya karena Asia Bagus itu kan kompetisi ya. Kompetisi Iya, se-Asia. Se-Asia ya. Alhamdulillah aku, waduh itu juga kalau mau cerita itu ya jasa papa luar biasa. Karena waktu itu aku sebenarnya sudah rekaman dulu, jadi rekamannya itu sama almarhum Rama Ipama, orang Gorontalo Iya, orang juga. Gorontalo juga ya. Ya itulah ya rasa kedaerahan kita saling membantu. Sangat kuat dan kental. Sangat kuat dan Berarti ya orang nih, Indonesia. ini ada anak berbakat itu, sementara Rama Ipama ini almarhum sudah duluan terjun Duluan. di Iya, Jakarta benar, gitu ya. benar. Beliau waktu itu jadi salah satu manajer studio rekaman Gasa Production di Menteng. Dari situlah aku pertama kali rekaman. Karena Rama Ipama salah satu manajernya. Kemudian lagu yang aku nyanyikan juga lagunya Karama Ipama. Udah dari situ, nah itu sebenarnya album dulu tahun 90. Awal ya. Iya, tapi nah yang lucunya gini, Kak Eng, jadi setelah keluar album itu, aku sempat ada yang namanya masih kecil ya, SMP, ada masa-masa ngambek nggak mau jadi lagi artis. Iya ya, anak kecil tuh suka-suka aja ya. Karena aku memang moodnya nggak mau mau belajar aja, mau sekolah gitu. Udah terus papa ya udah nggak memaksakan, sampai akhirnya papa melihat si festival Asia Bagus itu. Papa diam-diam ambil formulirnya. Waktu itu kita udah pindah ke Jakarta. Terus papa daftarin. Udah terus papa bilang, "Yuk ikut papa." Ingat banget tuh audisinya ya. Mau kemana? Ke TVRI. Udah sampai sana, wah udah ngumpul ya, rame, ada sekitar 300 orang. Banyak juga. Alhamdulillah dari 300 orang itu 3 orang yang terpilih, beruntung termasuk aku. Kebayang masih SMP ya itu ya. SMP. Alhamdulillah weekly, monthly menang, kemudian tahun 94 itu sampai Grand Champion Jepang. Di Jepang itu ya. Iya. Karena waktu itu setauku kan emang ada Malaysia juga ikut, Iya, hampir Singapura ya. semua Asia kecuali waktu itu Korea waktu itu baru masuk setelah yang aku, makanya Udah saya selesai. jadinya juara 2. Padahal nilainya sama Kak Eng. Waktu itu Karena kan katanya masuk. gantian, Iya, kalau masa gantian Indonesia terus yang menang. Tapi emang orang Indonesia lu tahu sendiri kan Tapi de suaranya. factonya memang kita nggak Iya. bisa, ini Indonesia tuh kita bakatnya kuat banget.
nyanyi maksudnya secara materi ya. Kita tuh alhamdulillah Indonesia ada lah kebayang bakat sih. apalagi orang timur ya. Iya. Power. Benar. Biasa ya Gitu, bakat Kak. itu. Jadi artinya memang keputusannya papa tuh sangat berjasa Iya. ya. Karena inget banget Mir, waktu itu di Surabaya kan. Masih Surabaya, Masih kan? Surabaya. Iya. Dia pindah Jakarta, tiba-tiba kita tuh ada paguyuban keluarga Gorontalo Lamahu. gitulah. Lamahu. Iya. Lamahu Surabaya toh. Lamahu tuh apa? Lamahu tuh Kayak perkumpulan keluarga. nama Gorontalo yang merantau lah gitu ya. Luar Waktu itu Gorontalo. kayak tahun 86 ya. Ada Aku masih kecil banget. Bintang tamunya dia dong. Wow ini tadi gitu banyak orang rame pada saat itu. Tapi ya karir Dan mukanya udah bule-bule gitu ya waktu itu ya. udah banget. Ya beginilah orang Gorontalo teman-teman. Gue langsung berasa gitu ya. Tapi artinya Tia memang dari awal masuk ke dunia hiburan lewat nyanyi ya. Betul, dulu ya? nyanyi, kemudian lomba, mulai profesional itu yaitu kan setelah ikut Asia Bagus itu kita memang kayak ada satu acara yang memang dibuat oleh Bung Kris almarhum Bung Kris Patikawa. Kris Patikawa. Namanya Bagus dan Bagus kalau pernah nonton dulu. Jadi itu tidak semua yang ikut Asia Bagus masuk situ. Sampai detik ini pun kami tidak tahu kriteria pemilihannya, pertimbangannya Bung Kris itu memilih si Orang-orangnya itu berdasarkan apa? Tapi alhamdulillah memang orang yang di Bagus dan Bagus itu hampir semuanya akhirnya Iya, jadi gitu ya. Ada ya termasuk Ebitri gitu, kemudian almarhum juga ya? Glenn itu bukan dia festival beda itu Edo Kondologi, Oh, oke. Krisdayanti, Krisdayanti, benar-benar. Shakila dulu pernah Iya, tahu iya, ada Shakila penyanyi juga, benar. terus pokoknya banyak orang-orang ya. yang berbakat emang nyanyi beneran. Ya, nah dari situ udah kemudian aku tuh selain ya maksudnya nyanyi juga dulu tuh ini juga jingle iklan juga zaman dulu Iya. Kaeng ya lumayan banyak tuh jingle iklan karena dulu sering diajak project dengan Iwang Nur Said itu. Nah itu mulai profesional. Sempat juga jadi host di Video Music Indonesia sama Dian Nitami gitu. Berarti sebelum gabung dengan Bitri, Iya, Bitri. Berarti sempat sendiri berkarir Betul. ya, gitu ya Cynthia Lamusu ya. Jadi di Bagus dan Bagus itu kan memang kita, aku juga bareng-bareng sama Ebitri nih, Ebitri yang dulu Widi, Nola, Lucy. Malah dulu album pertamanya Ebitri yang Cintailah Aku itu, kalau orang teliti banget ya lihat di video, salah satu video klip mereka itu ada aku. Karena waktu itu yang lagi berhalangan sakit Nola. Kemudian aku diminta memperbantukan Bitri. Waktu itu mereka ada salah satu show besar Asia Live namanya. Kebetulan mau syuting video klip lagu pertama mereka juga Cintailah Aku. Jadilah Cynthia Lamusu hadir situ dengan rambut aku yang baru dikeriting. Sementara Nola rambutnya lagi lurus dan bob. Aduh aku bilang kenapa nggak nyambung banget, tapi ya sudahlah. Tapi itulah jalannya. Tapi kita nggak tahu ternyata beberapa tahun kemudian aku malah akhirnya jadi salah satu membernya Bitri ketika Lucy memutuskan untuk resign. Dan Dan zaman dulu kan kalau penyanyi trio perempuan tuh nggak banyak ya. Iya kan. Artinya yang ya ada beberapa, tapi yang vokal banget tuh kayaknya cuma Bitri gitu. Maksudnya pada saat itu ya. Kalau yang Rida Sita Devi itu sama Dewi duluan sama Ebitri. duluan Ebitri kan ya. Dan perbedaannya mungkin kalau Ebitri ini kan latar belakangnya sama festival dulu nih. Betul. Mereka tuh festival Widi Nola Lucy itu dibuat oleh Bung Kris untuk festival sebenarnya. Jadi tujuannya bukan untuk industri rekaman. Jadi setelah menjuarai beberapa festival ada Rumania, di Finland, di luar negeri itu kemudian baru dibuatkan album rekaman. Nah lucunya Kak Eng, aku sebenarnya juga sempat dibuatkan trio oleh Bung Kris Patikawa Oh iya. untuk festival yang sama.
Dengan orang yang beda. dengan AB3, maksudnya festival yang diikutin AB3. Oke. Namanya Bodisi. Kami dikasih nama Bodisi. Siapa aja? Ada Bonita, anaknya Kus Hendratmo. Oh, Kemudian iya. D-nya itu Disa. Sekarang dia sudah pindah ke Jerman, masih berkarir nyanyi juga. Kemarin sempat ikut salah satu ajang apa sih kayak Got Talent-nya apa gitu ya. Idol gitu. C-nya saya, Bodisi Cynthia. Tapi belum seberuntung AB3. Kami waktu itu cuma dapat ya favorit lah gitu Tapi ya. pernah udah Sempat, ikut. sempat, tapi tidak sampai album. Jadi memang dibuat untuk kompetisi. Ya. Gitu. Tapi ya itulah Seru ya. tiba-tiba masuknya di AB3 juga. Ya, Kalau ya. denger ini kan kayak kita tuh balik lagi ke zaman kita muda. dulu. Cailah. Berarti sekarang udah nggak muda. Sekarang juga masih muda dong. Zaman kuliah kan album keberapa ya itu mungkin BT Yang udah AB3 ya. keluar beberapa kali album kan. Tahun 90-an sih ya, AB3 Iya, pas pertama kita kali. kuliah. Iya. Dan mungkin kalau Tia lihat ya dunia musik tahun dulu ya di zaman itu dengan zaman sekarang nih perbedaannya apa sih kira-kira? Aduh, beda banget. Beda banget Kak ya. Eng. Beda banget ya. Karena Apa tuh yang membedakan banget? kan sekarang digital ya. Digital. Digital itu ya plus minus. Plusnya kita enak semua dipermudah ya. Maksudnya promosi itu dengan mudah banget. Zaman dulu itu orang mau rekaman Kak Eng, aduh tahu sendiri Gimana Mbak gitu? Mira Susah. itu susah banget. Dan nggak bisa istilahnya gini, pokoknya kalau mau rekaman harus ada produser gitu kan. Mau suara bagus, mau kayak apa, tapi kalau belum kenalan nih sama seorang produser ya nggak bisa tiba-tiba punya album kayak gitu ya. Makanya dulu Cynthia Lamusu punya album yang pertama itu aduh Bersyukur very banget. lucky banget karena aku lagi liburan ke Jakarta Kak Eng. Tiba-tiba pulang, ini si gadis daerah ini Gorontalo pulang bawa album. Luar biasa Oh ya? my god, itu luar biasa. Besar sekali kepala. Dari Sedangkan sekarang kayaknya orang Sekarang gampang banget. Segampang gini. Jadi kita rekaman, kemudian kalau kita mengerti gitu ya, kita masukkan sendiri ke platform itu kayak Spotify atau apa. Spotify. Udah. Jadilah penyanyi. Jadilah penyanyi dan punya Jadilah album. penyanyi punya album. Nah, tapi yang aku bilang plus minus. Minusnya apa? Di segala kemudahan ini yang justru sangat mudah sekali, tantangannya justru promosinya. Nah, promosinya iya. itu yang sekarang karena mudahnya rilis dan makin banyak makin jadi banyak. Bagaimana kita mencuri perhatian untuk kalau zaman dulu kan kenapa sih artis-artis jadul itu Berkibar. ya long lasting, maksudnya Iya, orang lama kenalnya gitu Iya, ya kan. Dulu TV cuma satu. Benar. Kemudian radio itu Radio, masih sangat berarti sekali Iya, ya untuk iya. promosi segala macam. Sekarang kita ya Iya. itu loh. Jadi Iya, minusnya iya. tuh di situ. Sekarang kita promo udah nggak kepikiran Kak Eng untuk seorang artis tuh membuat satu album. Kayak Pokoknya zaman dulu lagu ya satu sekarang album itu kan ya. harus 10 lagu. Iya. Sekarang tuh ya udah keluarin single aja. udah bisa gitu ya. Usia satu single lagu aja dulu waktu awal-awal digital dimulai itu masih lumayan lama 6 bulan. Sekarang tahu nggak Kak Eng? Berapa? 1 bulan. udah itu hilang ketimpa sama yang lain. Kita pun kalau mau itu ya udah misalnya Bikin lagi. mau minimal bikin EP gitu ya. Heeh. Yang mini album yang cuma 3-4 lagu. Itu gitu. Jadi promonya keluarin satu, sebulan kemudian harus keluarin lagi secepat itu. Jadi ibaratnya dulu gampang, Nabung. dulu tuh susah, saya susah peluangnya. Iya. Sekalinya masuk, lo tuh bisa lama. Iya, lama memang dikenal, langsung memang kenal apa. terkurasi lah, Iya, ya, iya, gitu ya, betul. dikurasi atau divalidasi oleh banyak Iya. pihak. Kalau sekarang kan ya itu Kayak bisa kejar-kejaran mandiri, ya. lo Iya. keluarin sendiri, ya hilangnya juga cepat. Iya, Kalau iya, nggak benar. konsisten kan gitu. Betul. Kebayang. Terus sekarang tuh bener nggak sih? Kalau dulu yang jadi penyanyi itu pastilah ya suaranya tuh bagus. Sedangkan yang nggak bagus ya udah jadi hilang aja. Nah kalau sekarang orang suaranya biasa-biasa aja itu bisa jadi bagus dengan teknologi. Bener nggak sih? Ya adalah teknologinya. Bener
nggak sih? Iya, realitanya Sampai katanya gara-gara mic itu suara kita juga bisa bagus. Bener nggak sih? true. Iya. Karena teknologi. Nah, balik lagi ya kalau cerita flashback. Dulu tuh aku alhamdulillah ngalamin juga ya yang rekaman pakai pita. Itu Mbak Mira, kalau rekaman pakai pita tuh kalau kita salah ulangnya dari awal. Oh iya, nggak bisa dipotong. Nggak sambung gitu. bisa, Lah, nggak kalau bisa. Iya. Oh sekarang mau yang Setitik sesempil apapun gitu ya itu tuh bisa. Terus sekarang juga sudah ada teknologi auto tune ya. Kalau Bisa- zaman dulu bisa itu yang lebih zaman dulu lagi Bu, tahun-tahun berapa tuh ya yang 70, 80. semua musiknya live kayak gitu itu kalau kita dengar ya yang lagu-lagu di piringan hitam itu mungkin ya itu betul-betul live mereka Iya, one iya. take gitu ya. Kemudian yang era aku tahun-tahun 80 90 gitu ya. Nah, itu masih pakai pita kan. Kemudian masuk 2000 tuh ya mulai digital digitalnya ya. gitu. Jadi ya itu tadi sih apa mulai dari proses rekamannya, kemudian tadi yang promo TV Promosinya. juga gitu ya. Apa ya aku ngalamin lah ya gitu apa Perubahan. perubahannya seperti apa. Tapi ya, kalau penyanyi-penyanyi yang kita kenal dulu ya, itu kan memang ya udah pasti teruji ada yang lewat festival, Iya. pemilihan ini, pemilihan itu. Jadi emang suara itu udah jelas lah ya. Terus Iya juga kan? kalau nyanyi itu kan showing the voices ya Iya, kan. Kalau sekarang apa karena ini tren ya mungkin dia tahu kayak sekarang tuh mungkin Dance. karena Gen Z enggak juga Gen Z tuh nyanyi tuh kayak baca puisi gitu misalnya kayak iya. kayak ngomong aja Iya. suaranya nggak naik nggak turun Banget sih. Itu yang pokoknya gue tuh nyetel ya di mobil. sama anak Sa- lo. Gue sendiri. Terus kan yang nyetir itu suami gitu kan. Kamu matiin deh itu lagu itu ganti. Dia bilang gitu. Kenapa sih kan bagus. Gue ngerasanya Iya. bagus. Dari tadi tuh nggak ketahuan juga klimaksnya Iya. mana, selesainya mana. Kayaknya dia cuma ngomong aja, ngobrol Iya. aja gitu loh. Itu genre atau emang tren atau apa ya Iya. dari sisi dunia apa penyanyian ini loh. Pasti selera musik itu kan Beda-beda ya. berubah ya, ngikutin zaman gitu ya, ada selera masing-masing. Tapi yang pasti sih kalau kelebihan anak zaman now gitu ya, Iya. masih zaman now, mereka tuh rata-rata semua bisa bikin lagu. Itu kelebihannya bagusnya, bisa bikin lagu, bisa bikin musik. Kalau penyanyi zaman dulu belum tentu. Oh iya. Tidak Penyanyi semuanya belum tentu bisa bikin musik. Ya, Oh. jadi nyanyi aja Oke. gitu ya. Yang bisa itu contoh yang kita tahu lah siapa Eyang Titi Puspa almarhumah. Beliau kan memang membuat lagu, Musik, bisa nyanyi musik Ya. di panggungnya juga luar biasa, stage act-nya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang tuh mereka justru kreativitasnya tuh dibikin lagunya. Nah, that's why kenapa mungkin akhirnya banyak yang didengerin sekarang ini lagu-lagu yang kayak tadi suaminya Mbak Mira bilang gitu. Karena Iya, mereka bener. idealis banget dan itu karya mereka gitu Iya, ya. iya, iya. Istilahnya gini ya, udah gue nyanyi dengan style gue, Style gue. gitu kan. Kalau kita kan dulu Ada penyanyi aturannya. zaman dulu bukan aturan gitu. Jadi kita membawakan kan lagu orang lain. Ya. Kita harus bisa presentasikan si lagu itu gimana gitu. Jadi kayak ada tantangan untuk menyampaikan pesan lagu orang nih gitu ya yang kita Harus bawakan. dibawakan dengan bagus, Betul kayak dengan gitu-gitu. Tapi maksimal. kalau anak zaman sekarang apalagi tadi aku bilang kan mereka proses rekaman bisa sendiri. Iya benar. Teknologinya aduh. Iya. Aku sih terus terang masih terjebak di kegaptekannya. Makanya Tatiana aku dorong dia, "Mama aku mau les coding." "Oh ya sayang silakan." Gitu ya. Iya, Anak ya. Iya, anakku gitu karena memang aduh Gen Z Iya. apa sekarang mereka pintar-pintar sih. Sangat, iya teknologi Teknologi. Beda ya. Betul. Tapi itu sekali lagi lebih kayak sebenarnya ya selera yang pasti. Tapi Iya. memang selera ini tuh kan per generasi. Iya. Akhirnya yang Ya nggak ada yang salah. nggak ada yang salah. Teknologi membuat
selera itu Betul. berubah juga. Iya. Tapi Kak Eng, beradaptasi. sekarang lagi ada tren baru. Justru anak-anak Gen Z ini mereka lagi sangat-sangat minat banget mengulik, mendengarkan Lagu lagu-lagu lama. jadul. lama. Iya, setuju sih, setuju. Karena Iya, iya. ada anak kantor Iya. kita di studio. Pernah satu ketika kita tuh mau site visit gitu, dia itu putar lagu yang kok lo putar ini sih? Ya bagus Pak, saya sering dengerin dari Iya. ibu saya. Lo tau lagu siapa? Januari Christie. Oh my god. Kayak kamu tahu lagu ini? Saya aja tahu Pak gitu. Berarti kan emang ada gitu. Iya, Jadi iya, Gen Z iya, ini iya. emang mulai ngulik ke Mulai situ ya. ngulik. Mungkin Iya, karena seneng. Tanpa entah- sadar nyokapnya karena- nyetel Iya. masuk ke Dan dia. kadang kan juga ada kebosanan di satu titik tuh Iya, yang iya. mencari kita balik lagi. Iya, Kayak dulu kita juga flashback. gitu kan, Iya, kayak iya. back to 60, back to 70 ya mungkin sekarang back Fashion to juga mungkin 90. gitu ya. Iya, Kalau iya. selera itu juga gitu nggak? Iya, Muter. interior. Selera interior. Sekarang kan lagi Iya, lagi mid- makanya ada vintage Iya. gitu. Mid-century. Mid-century. Iya kan, Retro ya, retro juga lagi. Retro. Jadi emang ternyata semua seni itu ada Kadang suka. baliknya ya. Oh, iya. Muter dan ada masa kebosanannya. Betul. Iya. Bosan sehingga cari yang lagi, yang lain gitu kan. Akhirnya bongkar-bongkar lagi. Bongkar-bongkar ya. lagi gitu. Berarti koleksi-koleksi jadul jangan dibuang dulu. Nah, jangan. Nanti ada masanya dia kembali lagi, jangan sedih. Berarti nih Tia, kalau Tia ini kan kita lihat tuh nggak cuman musik ya, tiba-tiba punya bisnis yang lain gitu Tia. Iya, sekarang ngapain? Nah, mungkin sebelum ngomongin yang ngapain sekarang ya, Tia ini dulu terkenal ya tadi tuh kulineran gitu. Emang senang makan? Oh, Seneng mungkin masak. Orang Gorontalo, orang itu senang masak ya? Iya. Kalau Kak Eng selalu makannya aja. Aja gitu. Itu gimana sih Tia? Itu juga kayak tiba-tiba Iya. ada gitu dengan bisnis kulinernya itu. Iya. Itu karena waktu itu kan baru nikah, biasa kan kita perempuan pengen belajar masak. Karena aku di keluarga itu justru paling telat untuk belajar urusan dapur sebenarnya. Yang jago itu yang di Belanda, Iya. sama ya kakakku. Oh. Jadi waktu pas awal nikah tuh kan suka nanya resep sama mama. Mama waktu itu masih di Gorontalo. Udah, terus dari situ tuh kemudian itu 2011 kenapa ya aku bisa bikin nasi kepel? Oh, aku lagi anniversary. Anniversary, wedding anniversary yang ketiga ya, berarti waktu itu 2011. Aku mau bikin nasi kuning. Nasi kuning kan biasa kan kalau Nasi kita orang nasi di kuning, Gorontalo iya. kalau ada ulang tahun, Iya. maaf ya roaming lagi. Nasi kuning Lanjut, Gorontalo. lanjut. Nasi kuning Gorontalo. Nanya-nanya nih sama mama gitu, udah. Terus waktu itu Mas Surya lagi syuting Arisan 2. Karena aku cuma masaknya dikit, gimana ya supaya kru-kru di Dapet. itu tuh kebagian nih, bahwa aku bungkuslah si nasi itu kecil-kecil di daun pisang. Itulah ide cikal bakal si nasi kepel karena ukurannya sebesar sekepel. Gitu Kak Eng. Kemudian kan kalau kita orang aslinya kan cuma pakai itu bihun cakalang apa Betul. ikan kan, sama sagela atau Sagela. ikan roa, pampis. Mampis. Aku combine. Jadi konsepsi nasi kepel itu aku bikin karena Surya orang Betawi. Aku campur ada isi jambal pete, Iya, ada iya, isi ayam semur, kemudian bakso pedes. Pokoknya total tuh ada sekitar 8 macam pada waktu itu. Dalam satu kepelan itu. Bukan, Beda-beda. beda-beda. Oh, variannya. Jadi kecil-kecil. Nah, masa itu belum banyak artis yang bisnis kuliner. Betul. Online apalah Belum GoFood ada itu belum kali ya. ada. Jadi aku tuh survive strugglingnya tuh kurir dari itu security komplek. Waktu itu belum ada ya. Iya, belum ada. Gosen-gosen gitu belum ada. Belum. Kemudian boomingnya tuh waktu itu sempat ada era yang
tenda mangkal artis itu Iya, loh, jualan gitu Iya, kan. iya, betul. Kemudian bazar-bazar banyak. Nah, itu tuh nasi kepel wah sempet booming banget tuh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah berapa tahun ya, dari 2011 masih. Sekarang Masih online. Itu kan ke DP Dapur di depan rumah Tabi. Si Oma Tabi itu masih. Oh, masih di situ. Masih di situ. Oma Tabi itu apa? Oma Tabi itu Cerita dong, cerita. rumahnya, coba ceritain Oma Tabi itu apa sih? Oke, jadi Oma Tabi itu apa ya, kayak homestay atau ya villa keluarga lah yang aku baru buat nih konsepnya. Jadi itu tadinya tempat tinggal kami sekeluarga. Baru tahun ini nih direalisasikan, tapi sebenarnya sudah 2 tahun lalu karena aku dan Mas Surya tuh kepikiran kita tuh udah ya hampir 4 tahun ya mulai mendalami ini loh, apa kayak frugal living gitu loh Mbak Mira. Jadi Iya, aku pernah baca. jadi Cynthia Lamusu menjalankan frugal living. Oh my god. itu awalnya karena udah terlalu hektik, pusing dengan barang-barang yang banyak banget, karena di rumah si Oma Tabi ini ya cukup size-nya besar gitu ya. Banget, bukan doang. Jadi karena besar itu barangnya kan itu Semua tuh semua, ditaruh, jadi itu ya. dari rumah yang Duren Sawit yang aku dulu sebelum nikah, kemudian rumah yang pengantin baru yang akhirnya kami baru, pindah lagi pindah ya di sekarang situ. situ. Kemudian dulu sempat bikin butik juga, usaha butik, barangnya di situ, jadi banyak banget. Nah dari awal situ kemudian kan ada proses decluttering ya, untuk kita menyortir barang-barang yang udah tidak terpakai. Nah itu tuh akhirnya makin ini lagi tuh frugal living itu, oh ya kayaknya memang hidup tuh ya udah kita basicnya harus sesuai yang Dibutuhkan. kebutuhan aja daripada keinginan ya gitu. Ya udah sampai akhirnya mengerucutlah ke tempat tinggal nih, karena tinggal di Oma Tabi ini kita pada kenyataannya sering berkumpulnya cuma di satu ruangan aja Kak. Beneran. Pasti. Ruang TV itu jarang dipakai nonton disinggahi. TV bareng. Nontonnya di kamar. Sampai makan pun karena di kamarnya juga kan kita ada sofanya gitulah. Itu makannya di situ juga. Kan anak-anak masih kecil-kecil kan. Terus ya udah awalnya itu, kemudian karena si rumah yang klaster ini tadinya dikontrakin, setelah renovasi, nah ini dia renovasinya tuh kebablasan dalam arti kata. Aku kan ada beberapa collab dengan vendor brand-brand gitu ya. Loh kok jadi cantik, rumahnya lucu. Kayaknya kalau dikontrakin nggak ikhlas deh. Sayang gitu kan. Kemudian ngobrol-ngobrol sama Mas Surya, lucu juga mumpung anak-anak masih kecil, kita cobain yuk suasana baru. Mereka punya lingkungan baru, jadi punya tetangga lah. Karena kalau yang di Oma Tabi ini kan kan bukan di komplek ya gitu. Udah dia, oh iya seru juga gitu. Akhirnya kita pindah gitu. Nah si Oma Tabi ini mau diapain? Aku terus terang lagi trauma untuk disewakan tahunan gitu, karena ada rumah kami yang lain juga itu disewakan, aduh Nggak jadinya beres ya? rusak, pokoknya tidak terawat lah. Udah akhirnya dapat ide lah, disewakan harian, jadi konsepnya kayak villa keluarga, tapi bisa juga untuk acara, tempat acara. Bisa untuk nikahan juga ya berarti? Bisa, Saking gedenya sudah banget. kemarin tuh sudah ada. Pokoknya kan kita launching pas kemarin Lebaran, halal bihalal, acara Udah ada keluarga, juga di situ. acara sunatan, acara lamaran. Yang kemarin rame banget itu musim liburan. Jadi perpisahan sekolah. Oh, di situ juga. Daripada Mana-mana iya, tuh, daripada cara nge-mall hijau atau ya. apa kan. Jadi aku lengkapin Kak. Fasilitasnya ada biliar. Ya kebetulan swimming pool udah ada. Kemudian ada lapangan basket, yang mini lah. Iya. Ada bisa 3 on ada 3. aktivitasnya. Iya. Dan ya itu bisa keluarga besar juga. Iya, Atau iya, satu iya, geng iya. gitu bisa tinggal di Sama situ kan ya. maksudnya gini, Indonesia
Indonesia itu kan kita terkenal memang senang bikin acara keluarga. Acara apa Banget. dikit ya kan Iya, semua ngumpul. dijadiin acara, Betul kan mungkin nggak semuanya orang punya space yang luas Iya. untuk bikin acara di rumah. Salah satu alternatifnya gitu omah. ya. Tulisannya gimana? Omah Omah Tabi. Omah Tabi. TABI. Iya. Itu simple Mbak. Tabi itu nama anak Anaknya. Tatiana Bima. Oh. Jadi Omahnya ya bahasa Jawa Iya, kan. iya, iya, Mamaku iya. dari Jawa, aku seneng lah pakai kata omah. Tabi Tatiana Bima. Tapi ternyata di bahasa Jepang itu artinya journey, perjalanan hidup. Oma tabinya itu. Tabi. Oh, tabinya. Tabinya. Oh, gitu. Bagus juga Pas. artinya. Pas ya. Iya. Apalagi itu tadi di depan itu di samping ya itu ya Iya. dapurnya apa? Nasi kepel Nasi dapur kepel Mama di situ Tia ya? di depan. Di depan Jadi situ. lokasinya titiknya kalau di Gojek gitu ya. Ya sama lah situ ya, titiknya. di titik yang Omah sama. Tabi. Jadi ya mungkin karena orang tadi bikin acara bisa langsung pesan makanan di Oh situ. memang jualnya di paket Luar biasa loh ini. Jadi Jago, memang jago. kalau orang bikin acara sekaligus kami sekaligus tawarkan paket. paket cateringnya. Oh, luar biasa gitu. memang orang Iya, satu ini. Semua jadi doi ya. Itu di daerah mana? Di Ciputat. Di Cirende itu. Cirende. Oh, iya iya Ciputat. iya. Ciputat Timur dekat Omah Omah Tabi. Nah itulah kenapa akhirnya terus ketika tiap pindah kan rame nih ya infotainment lah berita gitu. Iya, aku juga Terus nggak beritanya nyangka. itu bahwa ya mungkin orang kalau denger frugal living itu kan kesannya menjadi sederhana dari yang Iya, tidak iya. sederhana kan. Iya. Rame nih kemana-mana. Oh, karena mereka punya asumsi sendiri-sendiri. Iya, ya asumsinya kan? namanya orang Indonesia ya. Kadang kenapa tuh nih, konotasinya, gitu ya? "Oh, kenapa udah nggak ada job, udah apa nih gitu kan Iya, seneng iya, drama kan iya. orang Bisa Indonesia. jadi. Padahal dia nggak tahu kita. Padahal dia nggak tahu kita tuh dari awal ya udah frugal living sebelum ke titik itu. Tapi ya. emang kalau frugal living itu ya itu tadi. Aku juga kemarin kan. Jadi kalau urusan sosmed tuh, nah kalau itu aku lagi di brainstorm brainwash terus sama Kak Vivi salah satu adiknya Kak Eng. Jadi aku memang treatment di sosmed tuh kan cerita apa adanya gitu ya. Nah jadi kemarin tuh ya itu aku lagi cerita aja natural. Oh ya nih lagi bikin video di kediaman baru kami. Orang kayaknya shock ya lihat yang biasanya aku kan suka posting aku senam sehari-hari di rumah yang si Oma Tabi ini tiba-tiba wah mereka langsung concernnya tuh ke size rumahnya gitu ya. Biasa. Bener ya. Jadi mereka sampai POV-nya segitunya ya. POV-nya tuh malah ke situ gitu. Oh dari besar kok orang kan biasanya dari kecil mau ke besar. Ini dari besar ke malah kecil. ke kecil gitu. Tapi aku sih menanggapinya pada malah ada beberapa orang yang DM ke aku. Pengen balas kayaknya dia beberapa netizen yang agak tajam banget gitu ya cara mereka mengomentari lah. Tapi aku bilang ya nggak bisa dipungkiri ya memang orang berhak ngomong apa aja. Tapi yang pasti kan ya itu kita yang menjalani, kita yang nyamannya apa ya udahlah gitu. Jalanin Lucu aja. ya. Sampai ya mereka kali mikir kenapa nih? Ada apa Concern nih? banget ya itu berarti. Maksudnya perhatian. Itu sebenarnya perhatian ya Tia ya. Artinya mereka tahu Tia dari dulu kan positifnya gitu aja. Bahwa mereka itu fans lamanya Tia bisa jadi. Mungkin kalau yang sekarang nggak komentar karena mungkin nggak pernah Nggak tahu tahu. juga gitu ya. Jadi ternyata fans ini lebih care. Tapi Care serunya itu berlebihan. mereka bakalai itu jadi dua kubu. Oh iya. Yang komentar bakalai Malah itu berantem ya. Tadi agak-agak ini loading gitu Agak loading. bakalai. Oh, ada dua kubu. Dua kubu. Jadi yang follower yang memang dari dulu ngikutin aku, mereka tuh udah tahu. Maksudnya aku tuh kan memang bukan tipe yang mungkin Flexing ada gitu. beberapa stylenya orang mempresentasikan sesuatu di Instagram itu kan ya itu Iya. yang apa Yang mentor apa gitu. Tapi kalau aku sebenarnya dari dulu nggak begitu, makanya
si netizen nih kebagi dua nih. Maksudnya mungkin fans aku yang emang udah follow dari dulu, enggak lah memang Mbak Cynthia memang ya begitu dari dulu. Maksudnya nggak ini ya kalian aja nggak tahu. Pokoknya mereka yang akhirnya jadi jubir. Karena aku nggak membalas komen-komen itu sih. Gitu. Kebayang sih kalau ngebales. Itu rame lagi Stres, karena ya. apapun yang keluar dari statement kita itu bisa dipelintir ya luar biasa malah. Mendingan emang diam adalah yang penting kan ya itu tadi yang benernya gimana, yang ngejalanin kita yang nyamannya gimana ya udah. Yang penting mereka lebih ke shock ya dari melihat keadaan yang ya rumah yang besar, terus tiba-tiba pindah ke rumah yang menurut gua rumah yang sekarang cute, lucu gitu kan. Maksudnya tren warnanya juga warna-warna yang soft gitu. Aku temanya white putih. Aduh aku langsung takut nih nanti di stalking sama Mbak Mira. Lihat seleranya sih. Lalu Stalking. Karena kita ini emang berkutatnya di rumah dan rumahnya orang ya. Jadi udah biasa ya kayaknya mau rumah besar tiba-tiba rumah kecil. Beberapa orang melihat value-nya di size. Kalau kita mungkin melihatnya di tadi style-nya, kemudian kenyamanan, homey, Iya. Memang perlu diedukasi nih. Harus sering-sering nonton BOT ya. Diedukasi secara desain gitu ya. Jadi artinya memang itu rame banget kan dari kayak beberapa bulan yang lalu kayak Iya, gue sempat baca tuh. Ya apa sih netizen nih kayak heboh sendiri gitu loh. Iya. Tapi artinya dengan ini justru menurutku ya, jadi model bisnis yang bagus ya, rumah yang besar tadi akhirnya dia jadi bermanfaat buat banyak orang. Tapi iya, terus ada banyak yang DM ke aku. Mbak Cynthia, makasih ya, aku jadi terinspirasi. Jadi mereka juga punya rumah yang ya mungkin belum laku di kontrakin atau dijual, belum ada rencana atau apa. Terus mereka jadi kepikiran. ada yang karena dengan sistem kayak gini nih kan kita masih bisa langsung turun langsung kan. Kalau di kontrakinnya yang pertama atau apa kan kita nggak punya hak untuk akses masuk kayak gitu sih. Terus ya pokoknya banyak deh yang juga melihat dari POV lain lah, sisi lain. Terus yang banyak juga baru kan aku sharing tuh yang soal si frugal living itu di Instagram aku. Kebiasaan aku salah satunya kayak aku nggak pernah pakai credit card. Mereka kaget kaget gitu. Hari gini nggak pakai credit card gitu. Terus ya aku yang menjalinnya udah bertahun-tahun menganggap itu tadinya kan biasa aja gitu ya, memang itu gaya gue istilahnya gitu ya. Tapi ternyata begitu ada feedback yang orang merasa enggak, itu justru suatu yang langka gitu mungkin ya untuk zaman now gitu. Oh ya udah, akhirnya aku mulai sharing juga tuh gitu ya. Selagi itu bisa bermanfaat yang baik gitu ya orang, aku sih. Tapi ngomong-ngomong, kenapa gitu Cynthia nggak pakai kartu kredit? Ada alasan dong. Aduh, kalau itu balik lagi dari kebiasaan keluarga kali ya. Maksudnya kalau papa mama tuh dari dulu memang pakai uang cash. Iya maksudnya. Iya, jadi kami tuh konsepnya kalau mau beli sesuatu nabung dulu, setelah ada dulu, baru. gitu ya. Tapi memang benar gitu. Kadang-kadang kalau pakai kartu kredit itu orang kan ngerasa punya banyak duit Punya duit padahal itu bukan uang lo. Kalau Kak Eng tanya mama kan, alhamdulillah mama-mama kami, ibu kami ya di usia udah 70 lebih tapi alhamdulillah masih sehat. Kalau ditanya mama gitu, Mas Sri maksudnya apa ini kok bisa awet muda sehat apa? Tidak ada utang. Iya. Tapi bener. Jadi tidurnya nyenyak katanya gitu. Kayaknya di keluarga kita tuh kalau bisa nggak utang gitu. Iya. Tapi bener ya sebenarnya. Iya. Itu mengurangi beban. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya memang lagi nggak ada gitu ya, nahan diri aja. Iya kan. Makanya jadi balik lagi tadi tuh kok malah heboh gitu ya, sementara kita yang jalanin ya biasa aja. Sampai ada beberapa temanku juga gitu, lu yakin bisa tuh, maksudnya adaptasi ininya ya paling adaptasi ini doang, pas lewat kesenggol Jadi kalau dulu kan kayak
harus panggil teriak-teriakan Oh, iya. saking jauhnya gitu ya rumahnya. Kalau sekarang jangankan ngomong suka kesenggol gitu. Tapi ini lucu Kak. Si anak-anak kan biasa teriak-teriak gitu ya. Terus sekarang kan tinggal di komplek. Jadi aku sampai bilang gak boleh kakak. Tapi jadi bagus. Jadi Iya. mengajarkan mereka untuk Kalau kayak itu. ngomong jangan Tenggang teriak. rasa. Iya. Ada orang Ada lain yang orang hidup lain bersama, maksudnya Iya, lingkungan iya, kita. iya. Sebenarnya itu salah satu Bagus sih. goals kami, modus kami untuk mendisiplinkan anak-anak, untuk Iya, mendisiplinkan benar. anak-anak gitu. Iya, iya, iya. Terus apa lagi ya? Saya hikmah baiknya gitu Akhirnya dia ya. punya teman komplek lah minimal. Iya, jangan gitu. Saya sudah punya nomor telepon tukang sayur komplek. Nanti tinggal tukang listrik, tukang Lama-lama- kebun. lama-lama jadi ya ini kan pasti ada WA grup komplek biasa kan gitu. Tapi artinya dia ini rumah yang Oma Kawe ya namanya ya. Iya, itu Oh, masih ada lagi namanya Pak Fira. Dikasih nama. Aku seneng memberi nama rumah. Oma Kawe artinya apa dulu? Oma sama rumah, Ah. kawaii. Nah, aku tuh emang seneng juga kultur Jepang ya, Ah. gitu. Selain Jawa, Jepang. Aku suka ada dua itu. Kawaii itu artinya mungil. Oh. Kawaii, K-A-W-A-I-I. Kawe Mungil. Kawe itu mungil artinya. Karena rumahnya memang Kenapa dari tadi ngomongnya Jepang? Senang culture Jepang? culture-nya kah? aja. Oh. Udah pernah ke Jepang sih, apa mungkin karena kemarin Grand Champion-nya itu kan di Jepang Di ya, Jepang. Asia bagus jadi Rezekinya agak ke situ ya. berkesan. Berkesan ya. Berkesan. Tapi emang mengagumi beberapa apa budaya dan tradisi Iya. Jepang sih, Cara disiplinnya, hidupnya juga ya. Iya, iya. filosofi hidupnya. Mereka kan juga memang rumahnya tuh Nggak gede. kompak-kompak. Iya, kan? nah Nggak itu gede. aku punya Iya kan? gara-gara senang merenovasi dan punya hashtag dekor ala Mamatia itu kan suka kepoin Dekor apa? Dekor ala Mamatia. Iya. Oh, dekor ala Mamatia. Benar ya. Aku pindah, nanti bakal stalking lagi. Justru itu nanti ada kolapsnya. Oh iya, aduh. Gitu. Kapan kita collab ya? Aku Lucu banget. aku jadi banyak follow apa akun-akun ya rumah gitu. Kayaknya Mbak Mira aja. By the Tapi way. kan kalau Mbak Mira stylenya ini ya, Tapi wow. tadi kan ngomong berapa sih DP luas total itu rumah KW? Oh Makawai. Bilang mungil ternyata mungilnya dia beda beda. dengan mungilnya Itu Detik tipe orang. berapa ya? Luasnya tuh 100. Di bawah 200 itu luas tanahnya. Iya, di bawah 200. Di bawah. iya, iya. Itu bentuk aslinya. Heeh. Nah, Terus direnov. tapi ini tapi aku jarang liatin di sosmed sih. Sebenarnya itu ada dua Ada dua ya. unit Di gitu. belakangnya samping. Kalau satu unit kayaknya untuk kami yang berenam, berlima sama Oma ya. Itu cukup ini ya. Bukan lagi lu lagi. Lo terus. Gitu. Tapi Lama-lama berantem. nah yang si Oma Kawai ini ada sedikit renovasi dari bentuk asli. Aku bikin tingkat tapi nggak full, setengah. Itu untuk kamar anak-anak di atas. Supaya apa? Supaya yang bagian bawah ini selalu terlihat rapi. Oh iya. Biar mama nggak pusing. Jadi kalau mau berantakan di kamar kalian aja gitu. Sendiri Jadi aja. di lantai 2 itu ada kamar anak. Mereka akhirnya punya kamar masing-masing. Karena waktu di Oma Tabi, walaupun Satu kamar size-nya terus. besar, mereka masih satu sekamar berdua. Oh. Gitu. Tapi ya sebenarnya ini kan jadi contoh ya menurut gue ya, bahwa ya sebenarnya rumah ya yang lo butuhin aja gitu. Karena emang Benar. kalau keinginan tuh gak ada batasnya. Iya. Soalnya Nggak gini sih? kan sebenarnya ya itu orang punya rumah kan macam-macam Ren. Iya. Ya kan ada yang memang kebutuhannya sebagai tempat tinggal, Betul. ya kan. Tapi ada yang dia punya rumah untuk prestis. Nah itu udah betul. beda lagi urusannya. Mindsetnya. Iya kan. Lo tau ya ada standar internasional untuk living space. Iya. Itu satu orang tuh sekitar 9-10 meter persegi Satu doang. orang. Satu orang. Jadi kalau lo berlima ya sebenarnya Kaliin lima aja. 50 meter persegi itu Oh. enough. Itu standar internasionalnya. Oh gitu. Itu untuk living ya. Nah, untuk oke, living ya. Tapi kita kan harus menampung ego Iya. yang tidak terbatas itu Iya, kan. iya. Bisa sampai satu orang
1.000, Iya. 2.000, Iya. itu kan ya beda-beda. Iya, Artinya iya. sebenarnya kalau dibilang orang mungil apa segala macam, ya kalau lo punya rumah ukuran 100 tadi gitu ya, atau 200 meter Iya. persegi, itu sebenarnya untuk living space untuk cukup untuk bahkan 5 orang, berarti kan satu orangnya bahkan sekitar 40 meter Iya, persegi iya. kan. Iya. Enough banget Betul. karena standar tadi. Iya. Itu loh yang kayaknya perlu diedukasi itu Iya. hal kayak gitu. Betul. Iya, iya, Tapi iya. memang iya sih, Mbak Mira tadi bilang rumah kan tergantung mindset orang juga itu, Betul. Iya. bahwa rumah itu ya nyaman untuk hanya tempat tinggal saja, Iya. atau ada ada hal-hal lain kepentingan kepentingan lain. Ibu ini kliennya yang hal-hal lain. Terbiasa mengerjakan living space dengan hal-hal lain. lain. Tapi ya memang varian ya Mir ya. Jadi Iya, emang benar. karena kerjaan kita ini kan memang bahkan mendesainkan untuk space itu ya. Iya. Jadi setiap orang punya mimpi, Iya. bagian dari mimpi sih Iya, sebenarnya benar. yang kita wujudkan selama ini ya Mir ya. Iya, Mimpi orang nggak ada yang bisa Betul. kita batasi Iya. gitu ya. Iya, Tapi ya tadi sekali lagi kalau teman-teman lihat perubahan dari rumah Tabi ke Oma KW, shock sih pasti orang-orang. Hah, serius Iya, seorang iya. Cynthia Lamusu dari Iya. Surya Saputra gitu Iya. ya. Betul. Padahal ya nanti ya kalau sudah umur gitu ya, anak-anak udah gede, udah keluar rumah Iya. gitu ya. Berasa ya. Kalau punya rumah maksudnya Terlalu besar. gua ngelihat inilah ya, ngelihat Betul. orang-orang tua kita Betul. gitu kan ya. Jadinya pusing sendiri gitu Bener. loh. Benar-benar. Jadi ya gori-gorikan. Iya, Benar-benar. Di klaster kami itu, iya banyak opa-oma tinggal iya. berdua. Berpindah ke situ pengeliling. Bener ya. Gitu karena Ngurusnya gampang. Terus emang komplek kita tuh nggak tahu ya, punya emang Guyup ya? kerasa Guyup ya? kekeluargaannya, karena mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Jalan Dan dekat satu sama iya. lain ya. Sebenarnya itu juga Seru kenapa sih. oma-opa tadi banyak pindah ke situ karena mereka di saat Iya. usia itu kan butuh teman. Iya, benar. Daripada dia di panti atau apa Iya. ya, ini tetangga sendiri bisa jadi anggota Temen lo, keluarga. iya. Seru sih. Tapi kalau Surya sendiri nggak masalah atau dia punya keinginan atau ada kan? karena kalau setauku ya Iya. di Oma Tabi itu koleksi. Itu salah satu persyaratan utama yang dia maksudnya ketika kita diskusi kemudian dia setuju pindah di klaster, kemudian dilanjuti dengan kalimat aku minta satu kamar ya buat koleksi aku. Gitu. Jadi ada satu kamar itu full, kita nyebutnya kamar hobinya papa. biar benar-benar space ini ada ya. Iya, dan itu jadi Susah diganggu gugat itu. main cave seperti Oh, iya. Surya kalau udah di Situ udah susah di dalam situ udah dia ini Artinya nggak banget mau deh. diganggu. Iya, jadi pada saat dia lagi baca skenario mau film baru atau apa, karena di situ dia dikelilingi oleh koleksi action figure-nya, koleksi topi, koleksi sepatu. Kayaknya yang bagian itu nggak bisa bergerak. Yang itu butuh tetap space ya. Iya, iya. Itu hobi action figure-nya masih nambah tiap tahun kan atau Kalau action figure agak berkurang. Yang sekarang lagi getol sekali itu topi dan ya, sepatu. dan sepatu ya. Iya. Itu udah satu WIJ sendiri gitu. Iya. Tapi kalau Tia sendiri ada hobi, ada nyimpen apa untuk koleksi gitu juga nggak? Atau nggak seperti Surya aja? Enggak. Aku tuh kalau nggak tahu ya. Kalau tas adalah beberapa, tapi nggak yang harus Iya. mengejar tren. Wah ini yang terbaru nggak. Aku bukan tipe yang kayak gitu. Lebih balik lagi lebih senang menabung. Abis itu tiba-tiba jadi rumah. Iya. Iya, Koleksinya dia lebih ke rumah ya. bukan koleksi tanah ya. Justru yang harus ditiru ini ya. Koleksi itu kalau bisa nilai value-nya nambah terus. Ya, kan? Bener-bener. Gitu. Sama ini sih kalau aku tuh healing aku kalau nggak masak mendekor itu loh.
Yang mendekor itu gimana ceritanya jadinya? Asal mulanya Asal mulanya itu kan gara-gara kan waktu pas setelah waktu punya anak itu kan tidurnya barengan ya, satu kamar dari bayi gitu ya sampai mereka usia 3 tahun. Nah begitu masuk 4 tahun tuh ceritanya mau mulai pisah nih, tidur pisah sama papa mama ya. Jadi masih di Omah Tabi nih ya, masih kita tinggal di Omah Tabi. Akhirnya ada satu, kan di Omah Tabi itu 3 kamar, yang satu untuk mama aku. Nah ini si satu kamar ini tadinya kamar tamu. Akhirnya kita rubah jadi kamar anak. Nah dari situ tuh karena memang aku hunting sendiri apa segala macem. Biasalah di Instagram kan follower suka nanya Mbak beli di mana apa ya udah. Akhirnya segala sesuatu itu aku share dengan hashtag si dekor ala Mama Tia itu. Dan itu tuh aku dokumentasinya juga lengkap ya, dari kamar itu yang bentuknya amburadul sampai akhirnya jadi yang enak jadi dilihat ada before and afternya. Itu kan sangat menginspirasi beberapa orang kan, apalagi kalau yang melakukan tuh idola mereka. Udah pasti kayak gue harus sama rupanya mirip-mirip gitu. Jadi yang si kamar ini nih, maksudnya aku kan tadinya beraninya cuma kamar. Kemudian akhirnya kan si Omah Kawai itu rumah gitu. Lama-lama Tapi enggak Mbak Mira enggak suka. ini nih saingan terselubung nih. Enggak. Selama di kerjaan itu diri sendiri nggak apa-apa. Ada ya yang salah satu teman artis dia akhirnya jadi profesional pasti. ya. Kalau nggak salah siapa tuh Natalie ya. Dia akhirnya jadi, karena dia punya hobi passion di situ, dekor akhirnya jadi profesional jasa dekor. Selama dekorasi Ya. Kata Mbak Mira jangan semua. Jangan semua Anda ambil, nyanyi Anda, ini Anda, Masak kuliner ada gitu ya. Stop. Tapi artinya ya kalau soal rumah itu emang sangat ini ya. Soalnya sangat kan memang personal ya, Mir, ya. apa namanya perempuan tuh pada dasarnya Iya, tuh senang mengarrange rumah. Dan Betul. lu kan nggak mungkin ya tinggal di rumah sampai bertahun-tahun nggak ada perubahan apa-apa, ganti suasana ya kan. Tapi enak loh ya profesi kayak Mbak Mira Iya. ini. Jadi benar kan perempuan tuh Tersalurkan. senengnya memang mengatur, Iya. mendekorasi, tapi dibayar. Itulah karena dia sekolah juga ya. sampai S1 selesai akhirnya ada profesi itu ya. Tapi gua rasa ibu-ibu itu ada bakat ya. pada dasarnya Pada ada dasarnya bakat. ada ya. bakat, cuman mungkin kepotong sama urusan Yang lain-lain ya, ngurus yang urusan. lain. Kalau gue ada alasan, gue kerja. Itulah akan bisa lebih profesional. Berarti ya kalau tadi ya kayak Tia udah dari Oma Tabi, kemudian sekarang Oma Kawai. Nextnya apa nih Tia? Ada planning ya? Jangan-jangan lucu juga ya bikin-bikin gini gitu. Akhirnya disewain kan nanti cari properti. Tapi siapa tahu ya dengan di OT diundang sini. Iya dong. Lagi butuh untuk persiapan rumah kos. Apa ya? Maksudnya gimana? Mau bikin rumah kos. Nah, justru itu hobi yang apa ya? Cynthia ini udah gak nyanyi lagi, dia mikir apa nih yang bisa gua kerjain nih. Tapi aku memang intinya nggak bisa diam, Mbak. Itu dia Kelihatan. dari kecil bayangin di Gorontalo ada lomba ini apa segala macam ke Kemana-mana, Jakarta gitu ya. ya. Terus Nggak mungkin bisa tiba-tiba diem. sekarang suruh diem kan nggak mungkin. Pecah kepalanya. Mungkin ada teman-teman kayaknya. Artinya mau mencoba untuk bisnis di rumah kos ya. Udah ada namanya dimanifestasikan dari Belum, tapi sekarang. yang pasti depannya tetap Omah. Ada omanya ya. Artinya memang tanahnya udah ada berarti. Itu rumah. Oh yang rumah yang dulu, yang di Duren Sawit. Jadi rumah awal Udah mereka ada. di Jakarta dijadikan nantinya mau jadi rumah kos. Iya. Luar biasa. Karena kebetulan tuh lokasi rumah kami tuh deket-deket Dekat dengan kampus ya? kampus. Iya, daerah. Jadi sayang sih kalau nggak dimanfaatin. Dan sekarang kan kalau kos-kosan gitu kan bentuknya lucu-lucu. Iya. Kayak sekarang lebih melek gini, Iya, melek desain ya. melek- Mereka yang melek mau desain. nyewa tuh
dilihat dari Dilihat, lucunya enggak gitu. Betul. Kalau dulu kan kayak cuman pintu. Ya udah, berapa nggak apa-apa pintu lah gitu. zaman Benar. dulu ya. Dan kalau nggak salah sekarang kan juga trennya itu ya, maksudnya kayak pasangan-pasangan muda yang maksudnya Iya, baru misalnya mereka enjoy Ngekos. untuk tinggal di ngekos dulu sebelum akhirnya memutuskan beli rumah. Iya. Berarti ini nextnya ke Oma kos. Udah itu nanti apa? Ada lagi. Biasa itu juga jodoh-jodohan kan gitu ya dalam Iya. rezeki gitu ya. Iya. Ada yang seneng rumah akhirnya terus tuh ke properti Iya, iya, kos-kosan iya, gitu iya, loh. iya. Ada yang mungkin ke kuliner. Nah, ini Iya. bedanya adalah semua. Tapi yang busana itu pasti enggak. Nah itu yang yang sayangnya aku kayaknya nggak jodoh. menyerah nggak jodoh. Dulu Kenapa, sempat kenapa? bikin butik. Ada butik di sini di Kemang ya? Kemang Prapanca. Terus House of kenapa? Lamouche namanya. Aku ya itu tadi Ngedesain sendiri? Ngedesain sendiri tapi jangan lihat. Tapi jangan lihat gambarnya. Gambarnya jelek banget. Tapi ini bicara soal apa ya, isi kepala aja sih. Iya, ide. iya, iya, iya. Nggak tahu ya, aku mungkin terbiasa berkreativitas, tapi kemudian aku ingat ada satu kata-kata papa, almarhum papa, yang ya itu kayaknya yang bikin aku bisa seperti sekarang nih. Papa bilang kalau kita punya ide harus dimulai untuk dibuat, dibikin, karena kalau tidak dia akan sekedar jadi wacana. Jadi ide doang ya. Ide aja di kita dalam nggak kepala. Dan kita nggak akan tahu bahwa ide kita itu memang cocok atau enggak. Benar. Bakal berhasil atau Iya. enggak kalau nggak dicoba. Nggak Kalau coba dimulai ya. dimulai Luar gitu. biasa ya. Luar biasa ya. Om Rafli almarhum. Jadi itu terpatri banget. Jadi ketika aku ada ide, Kak Eng kalau mau tahu, aku tuh banyak apa ya, kebetulan keberuntungan. Contoh, aku bisa nyanyi, tapi aku tuh sebenarnya nggak bisa solmisasi yang not balok. Percaya nggak? Ini rahasia yang aku baru buka. Padahal bikin lagu ya. Betul, aku bisa bikin lagu. Aku nggak bisa main musik. Bikin lagu itu pakai not kan? Not balok. Tidak. Oh enggak. Aku pakai suara rekam. aja. Oh gitu. Tapi aku bisa Oh bikin. jadi nanti orang lain yang Iya. Oh, ini tuh soy, Tapi ini gitu ya. membuat lirik, membuat rangkaian nadanya bisa. Itu aku kemudian nanti prosesnya aku minta bantu teman musisi untuk kita cari bareng-bareng chordnya. Chordnya. Gitu. Oh, tapi ide suara itu Iya, ditangkap aja gitu sama betul. dia. Aku bikin lamus, aku tidak bisa gambar. Tapi di kepala aku punya ide. Oke, ini kain, ini warna ini. Masa itu lamus tuh aku bikin ciri khas. Nah, aku sempat naikin kain kerawang, kain Gorontalo. keren, Gorontalo. Aku mix, aku pakai kain kerawang, kemudian aku desain bajunya modern. Wah, sempat fashion show Iya, iya, iya. pada masa itu ya, di mana-mana Lu serius gitu. dong kalau sempat fashion show. Dia selalu gitu ya, kayak enggak tapi fashion show. Jadi ini. Butik tuh bertahan hampir 4 tahun aja. Ya, lumayan. Kemudian Lumayan dong. muncul si nasi kepel dapur Mama Tia itu. Jadi terdistract nih ceritanya. Iya, pada waktu Iya, itu iya, kan iya. karena sewanya tuh selesai tuh si tempat itu. Nah, lagi masa-masa mau mencari tempat baru, tiba-tiba ada ide tadi itu yang bikin nasi Nasi kepel. kepel. Tapi ternyata wow, kenapa kuliner ini malah cuannya Lebih cuan daripada busana gitu ya. Iya. busana itu Pasti kalau aku yang bilangnya bisnis dipilih yang- harum, tapi tantangannya juga luar biasa sih Iya, Kak iya. Eng. Kalau butik. Jadi orang yang nggak tahu, maksudnya Tia tuh udah bisa apa aja. Apa aja. Semua, sandang, pangan, papan. Nah, Oh iya. Dimulai dari sandang kan, Sandang. kemudian pangan kan, baru di papan. Iya, Rumah iya. KW dan Jadi rumah sandangnya tani. juga bertahan ya? Sandang tuh dari lamus, kemudian kepal, Nasi kepal. sekarang ada omang. Sekarang. Jadi semua sektor sudah dirambah. kehidupan primer manusia ya udah ada dibikin gitu. Jadi sebetulnya nyanyi ini hanya membuka Iya, membuka jalan. jalan menuju Nah, itu dari dia. Aku sudah dapat teguran dari suami ini, katanya, ayo dong nyanyi, karena nggak tahu ya. Aku tipe yang juga nggak terlalu ambisius ya, gitu. Jadi memang
Kalau Ngalir berkaitan aja ya. sama seni itu bener-bener nunggu mood banget deh gitu. Tapi nggak tahu nih tahun ini insya Allah baru aja kemarin Kak Eng. Gara-gara nggak bisa tidur, aku nggak tahu Bikin juga lagu. apakah itu salah satu. Gara-gara nggak bisa tidur, bikin lagu. Iya bener. Jadi 3 lagu. Oh, memang ketawa tau. Orang nggak bisa tidur Nggak tuh bisa main tidur, scroll minum TikTok. pil. Jadi kalau ini yang scroll TikTok, Dia lihat bikin apa lagu. aja baru dikira jadi 3. Lo bayangin orang nggak bisa tidur 1 minggu dia jadi album. Tapi bener, nah aku tuh pas lagi momen-momen gitu tuh suka Ada kepikiran. nah ini harus nih jadi, nah itu nanti tiba-tiba kayak yang waktu tahun berapa ya, aku rilis lagu religi tawakal, kayak yang pernah 2000 pas abis pandemi. Iya, 2021. 2021-22 ya. Itu lagu tawakal aku rilis, padahal lagu itu aku udah tulis udah lama dari tahun 2008. Tiba-tiba malam itu karena kan baru setahun papa meninggal, aku sedihnya tiba-tiba sedih banget. Udah tiba-tiba kayak ada inspirasi bahwa inget nggak lagu ini gitu ya, tawakal, terus dirilis apa ya udah. Diperlancar lah prosesnya gitu sampai ada keluar deh tuh ya si lagu tawakal. Ya kita tunggu ini apakah Iya dong. 3 lagu Momentumnya. hasil begadang. Hasil nggak bisa tidur. Hasil nggak bisa tidur, Ini fresh loh di Luar otik aku biasa. ceritain kalau jadi nanti dirilis Mudah-mudahan lagunya ya. Asik. kita ngobrol lagi ya. Mantap, harus sih. Jadi orang karena tahu Tia adalah penyanyi harusnya kembali lagi ke penyanyi karena mungkin ya fans-fans tuh udah Iya. udah kangen Bob sama Memang Surya suara. bilang, "Ayo Iya dong, dong. Luar biasa. Ini nggak kerasa kita udah hampir sejam sejam lebih bahkan ya, Sejam tapi lebih ya. seru banget ya. Seru banget. Makasih sudah bisa Makasih. sharing ini ya. Pasti ini teman-teman jadi inget lagi gitu loh masa-masa dan Jadi yang semuanya. jangan dilupain ada Oma Ada Tami. Oma Tabi kalau mau bikin acara Nasi kepel. termasuk di dalamnya gitu ya. Apalagi? Sayangnya Lamus sudah nggak ini ya, Iya. butik Lamus ya. Lagi tidur Lagi dia. tidur. Tidur bukan berhenti loh ya. Iya, nanti suatu ketika akan Mungkin bangkit dari kalau kubur. tiba-tiba nggak bisa tidur lagi, lampunya berdiri lagi. Tiba-tiba kayak kerja sama sama brand apa gitu ya. Tapi didoakan aja. Tia, terima kasih. Sama-sama Thank you, Kak Eng, Mbak Thank you Mira. sama-sama senang sudah bisa sekali. sharing semuanya dan nanti kita ketemu lagi di albumnya ya, tunggu ya lagunya Kita ya. tunggu ya. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton di OT.podcast. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah. Bye.